Wah saya seneng Pak, artinya mereka nggak bisa gugat saya lagi Pak. Udah ngomong di sidang kok. Makanya sekarang saya bingung, dari mana dasarnya pengembang keberatan dengan kontribusi? Itu perjanjian Pak. Kalau saya perjanjian dengan Bapak, mau memakai penasihat hukum sekian, mau urusan yang lain urusan kita berdua Pak. Soal kecuali Bapak gugat saya balik atau putuskan hubungan. Ini semua ada perjanjian dengan pengembang. Dan mereka dengan rela memberikan. Dan pernyataan di sidang saksi, mereka juga dengan rela. Kalau nggak percaya nanti penasihat penuntut umum, Pak Hakim, panggil itu pengembang semua jadi saksi. Saya minta Bapak panggil, mohon maaf Pak Hakim, nanti penuntut umum undang semua pengusaha-pengusaha tadi, tanyakan satu persatu, apakah Anda keberatan dengan 15%? Apakah Anda mau menghilangkan 15% ganti 5%? Coba tanya semua. Saya mau dengar jawabannya. Itu. Lalu dengan tambahan kontribusi yang ditarik di awal, itu kan tidak ada payung hukumnya. Lalu perjanjian dengan pengembang, sebelum perjanjian itu dibuat, kan nggak ujuk-ujuk. Pasti tentunya ada pembicaraan antara saudara saksi dengan pengembang. Itu yang 2013 awal. Ya. Isi dari pembicaraan pengembang itu sehingga pengembang mau melakukan pembangunan yang tidak cukup kecil. Apa sih isi pembicaranya itu? Saya sampaikan pada mereka, Anda untungnya jangan untung di lahan. Untung di bangunan. Lahan kan wajar dong, bagi kita tuan tanah 30%. Sederhana tuh, mereka iya semua kok. Jadi saya bingung, hari ini kalau dibilang pengembang keberatan menanyakan dasar saya bingung. Dasarnya apa? Orang kesepakatan bersama kok Pak. Menurut saudara saksi, hak diskresi menurut saudara saksi itu seperti apa hak diskresi? Bapak, saya nggak gitu kuasain, Bapak baca saja di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kebetulan waktu merancang undang-undang itu saya masih di Komisi 2 DPR RI. Bapak baca di situ sangat jelas. Kira-kira gini substansinya Pak. Seorang kepala daerah boleh mengambil kebijakan yang bukan untuk keuntungan pribadi dia, tapi untuk kepentingan orang banyak, maka dia berhak melakukan diskresi. Kira-kira itu inti dari undang-undang ini yang saya tahu. Oke, yang mulia, dilanjutkan. Terima kasih yang mulia atas waktu yang diberikan kepada kami. Saudara saksi ya, Pak Gubernur, di dalam persidangan ini, dalam keterangan saudara saksi hampir selalu menyebut bahwa yang ngotot itu Pak Taufik, menurut informasi Bu Tuti, begitu ya? Karena dia kepala Balikda, ketua Balikda. Ya, itu dikonfirmasi juga di dalam berita acara saudara pada nomor 16. Saya tidak mengetahui sama sekali mengenai bunyi penjelasan pasal tersebut. Seingat saya, pasca saya menuliskan disposisi pada tanggal 8 Maret 2016, saudara Tuti pernah melaporkan kepada saya bahwa saudara M. Taufik tetap ngotot untuk menghilangkan ketentuan mengenai tambahan kontribusi tersebut. Akan tetapi saya tidak pernah mendapatkan laporan lagi tentang pembahasan tambahan kontribusi tersebut. Ini juga saya, dalam catatan saya, saudara beberapa kali mengungkapkan tentang informasi Bu Tuti tentang ngototnya Pak Taufik. Nah, pertanyaan saya ya, saudara Pak Gubernur ya, ini alasannya apa sih gitu loh? Yang saudara terima informasinya dari Bu Tuti itu tentang kengototannya Pak Taufik. Karena Bu Tuti melaporkan pada saya, Pak Taufik malah sudah membohongin beliau, mengatakan draft ini sudah disetujui oleh gubernur. Makanya saya marah. Itu kalau nggak salah tanggal 8 Maret. Waktu datang ke ruangan saya, besoknya mau libur, saya lupa ada hari raya apa. Makanya sejak saat itu tidak pernah lagi. Saya cuma dengar cerita Pak Taufik marah karena saya sebut gila. Pak Sekda meluruskan, mendamaikan, bilang itu bila. Nah hanya itu, selebihnya sudah tidak ada lagi komunikasi. Ya, apakah saudara saksi mendapatkan informasi juga dari Bu Tuti? Karena Bu Tuti yang intens ya mengikuti sidang-sidang itu, pembahasan. Alasannya kenapa legislator ini menghilangkan 15% tetapi justru mengusulkan 15%. Itu alasannya apa? Menurut informasi mengusulkan 15%. Menurut legislator tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada hukumnya. Nah, makanya saya sampaikan ada. Ya. Ada perjanjian, ada presiden hukum.
Justru saya mempersoalkan, saya bilang, ini ada unsur kenapa izin yang dikeluarkan oleh saudara Fauji Bowo kok tidak menyebutkan kontribusi ini. Padahal waktu Pak TBM Rais sebagai wakil gubernur membuat perjanjian dengan PT MKY, di situ dicantumkan ada kontribusi tambahan. Berarti ada penghilangan kontribusi tambahan setelah ada perjanjian yang baru 2012. Makanya waktu mereka mau membuat perjanjian tambahan untuk apa? Membuat nyambung izin, saya sampaikan saya mau mengembalikan ke yang semula. Karena kalau saya tidak kembalikan yang semula, saya khawatir saya dianggap terlibat memperkaya pengusaha. Itu aja sih intinya, bahwa legislator menurut informasi Bu Tuti berpendapat bahwa pengenaan kontribusi tambahan 15% itu tidak ada dasar hukumnya. Itu saja yang saya harapkan jawaban dari saudara. Pertanyaan saya selanjutnya ya, saudara juga beberapa kali tadi saya catat itu mengatakan bahwa ada pernyataan saudara bahwa ada nego-nego ya antara Sekda ya dengan Pak Taufik. Ini catatan saya. Ya. Saya tulis seperti itu. Karena beberapa Enggak, kali saudara Saksi, pertanyaan saya belum selesai. Ini apakah konteksnya berkaitan dengan pembahasan raperda yang diusulkan oleh eksekutif atau seperti apa? ini ada hubungan dengan raperda. Sekda pada dasarnya ingin semua ini win-win. Ingin cepat raperda ini diketok. Makanya Sekda berapa kali ketemu untuk mendamaikan perbedaan antara eksekutif dengan legislatif. Makanya Sekda juga mendamaikan dengan nego bilang apa? Itu bukan gila, itu bila. Karena Sekda tidak ingin pihak DPRD begitu marah dengan saya tidak mau membahas lagi. Karena kata-kata gila tadi. Nah itu yang terjadi. Saya tanya lagi ya saudara Pak Gubernur ya. Ini tadi saudara katakan Sekda mencoba untuk kompromi ya. Ada win-win solution tadi saudara saksi. Win-win solutionnya seperti apa? Win-win solution tawarkan Sekda, sudahlah Pak, mereka sudah usul, ini dipergubkan saja angka 15%. Perda hanya nyebutin kontribusi tambahan, tapi nilainya akan ditentukan kemudian oleh keputusan gubernur. Nah di situ saya sampaikan boleh, tapi pergubnya sini draftnya langsung tanda tangan. Tidak boleh ada jeda waktu. Jadi ada perda, ada pergub saya tanda tangan. Begitu saya tawarkan itu, Pak Sekda kelihatan ngomong lagi, batal lagi, masukkan lagi yang ini. Artinya pihak legislasi juga tidak mau kalau pergubnya langsung dikeluarkan. Di situlah saya curiga, ada apa? Pergubnya tidak siap draftnya dari Sekda. Harusnya kalau Anda mengusulkan angka 5% melalui pergub, draftnya kasih saya. Supaya saya tanda tangan segera setelah ketok palu. Tidak berani. Makanya saya katakan ada apa kalian? Itu saya bilang lalu batal lagi. Itu ceritanya. Ya, saudara dari eksekutif kalau dari yang saya tangkap win-win solution itu boleh saja di dalam perda itu disebut kontribusi tambahan tanpa disebut nominalnya. Begitu Ya, apakah nominalnya disebutkan akan ditentukan oleh gubernur. Oke. Kalau demikian apakah ini tidak menimbulkan, apakah ini nantinya menimbulkan ketidakpastian hukum? Misalnya saudara tidak lagi menjadi gubernur, kontribusi tambahan karena itu diatur di dalam pergub berubah lagi. Misalnya Nah, makanya kalau berubah lagi, itu saya katakan kalau dia berubah naik, diskresi tidak akan ada yang menggugat. Tapi kalau dia berubah turun, itu kalau diaudit ada kerugian negara. Makanya saya menuntut angkanya dicantumin. Supaya waktu saya nggak jadi gubernur lagi jangan turun. Siapa gubernur berani turunkan kalau sudah keluar pergub mengatakan seperti itu? Kalau Anda turunkan sama seperti sekarang. Saya membuat koefisien luas bangunan kontribusi tambahan bayar. Berapa triliun, berapa ratus miliar. Sudah ada rumusnya. Pengganti saya kalau menurunkan itu, temuan itu Pak. Termasuk kontribusi ducting, temuan. Jadi kalau Bapak naikkan lebih tinggi, silakan. Tapi kalau turunkan, masalah. ya pertanyaan saya lanjutkan ya.
pada tanggal 16 Februari 2016 ya, ketika di sela-sela pembahasan itu ya, Raperda, ini ada di sela-sela itu ada break, kemudian ini ada Pak Saifullah, Bu Tuti dan staf ya, dan Pak Yusuf ke Balai Kota untuk menghadap Bapak, Ya. menghadap saudara saksi ya, Pak Gubernur ya, tentang adanya penolakan dari Balek ya, yang ingin memasukkan penolakan dari Balek tentang usulan yang 15% tadi. Saudara pada waktu itu, saudara Pak Gubernur pada waktu itu mengatakan setuju dipergubin saja. Apakah ini maksudnya seperti yang tadi saudara terangkan Ya, itu, seperti itu? jadi waktu itu sebelum bukan hilangkan, mereka ingin di dalam Perda disebutkan kontribusi tambahan setuju yang nilainya akan ditentukan oleh Pergub. Makanya saya bilang kalau begitu setuju dipergubkan asal saya mendapatkan mandat oleh Perda. Kalau saya mendapatkan mandat oleh Perda mempergubkan, saya akan pergubkan. Tapi saya minta tolong pergubnya tanda tangannya hari yang sama, mana draftnya. Saya tidak mau ditipu. Itu yang saya minta. Jadi saudara walaupun tidak disebutkan nominalnya di situ setuju untuk dipergubkan saat enggak. itu juga. Tapi gini kalimat yang benar. Jangan dicatatnya salah. Makanya itu. Kalimatnya adalah yang saya setuju. Untuk nominal angkanya akan ditentukan melalui peraturan gubernur. Saya setuju. Isi Perda ngomong seperti itu. Kalau Perdanya tidak ada ngomongin amanatkan pergub ke saya nggak setuju Pak. Saya bukan sarjana hukum tapi saya nggak terlalu bodoh soal hukum. Makanya saya mau minta itu kalimatnya. Dan saya juga minta tambahan. Saya mau pergubnya tanda tangan sekarang. Mana draftnya? Jangan ditipu. Karena jangan sampai Perdanya ketok. Misalnya sekda jadi oknum. Atau ada bagian PNS yang jadi oknum. Pergubnya tidak naik-naik ke saya. Sampai saya berhenti. Saya tidak mau. Makanya saya bilang mana draft pergubnya dulu. Baru kita bicara. Ya artinya bahwa nominal itu cukup disebutkan di dalam pergub kan seperti itu ya. Tapi nominal. Perdanya nyebut. Cuman nominalnya kan tidak disebut Iya. ya. Nominalnya akan disebut di dalam. Iya, diatur oleh peraturan gubernur. Ya. Tapi kemudian terbukti Badan Legislasi menolak. Saya juga tidak tahu ada apa. Mereka udah sepakat bahwa kontribusi tambahan itu angkanya akan ditentukan melalui peraturan gubernur. Tapi begitu saya minta peraturan gubernur harus siap draftnya dulu sebelum Perda itu ketok, mereka mundur, batal. Lalu mereka ganti lagi dengan yang saya tulis gila tadi. Artinya apa? Artinya saya menduga berarti pihak DPRD juga tidak mau dipergubkan. Kalau saya dipergub saya langsung tulis 15%. Balik lagi ke Perda yang tampal 15%. Itu yang saya katakan ini ada apa? Soal pergub tadi ya, itu kan kewajiban dari staf saudara untuk Makanya, mempersiapkan. Kenapa kok bisa terlambat seperti itu gitu? Bukan, saya tanya sama staf saya, kalau Anda mau mengusulkan pergub sebelum diperdakan, draftnya kasih saya dulu. Orang draft pergubnya belum disiapkan kok. Makanya saya curiga. Saya bicara jujur Pak, nggak semua staf di DKI saya percaya Pak. Makanya saya udah pecatin ribuan Pak. Kecurigaan apa, saudara apa itu? Karena banyak malingnya di dalam. Ada kepentingan. Kalau Bapak tidak percaya, periksa saja harta semua pejabat di DKI. Pajak yang dia bayar, sama biaya hidup dia. Itu saja. Saya sampaikan dengan jujur. Makanya saya pecat ribuan Pak. Saya lanjutkan saudara saksi ya Pak Gubernur ya. Ini kan sudah ada developer ya, yang sudah memberikan kontribusi tambahan di depan ya. Ini ada bahkan Muara Visi Samudra ini ada 10 kontribusi tambahan. Apakah ini konteksnya adalah berkaitan dengan reklamasi atau kegiatan pembangunan selain reklamasi? Saya sampaikan pada mereka, ini konteksnya reklamasi. Tapi kalau Anda tidak mau bayar reklamasi pun Anda masih punya hutang yang lain kepada kami. Ini kerelaan Anda membayar hutang. Lalu dia tanda tangan. Orang saya nagih hutang kok Pak. Makanya saya bilang pengembang gak ada yang keberatan. Tanda tangan, kerjasama, serah terima. Makanya saya bingung sekarang. Kenapa tiba-tiba semua menganggap
pengusaha keberatan. Mungkin perlu dipanggil ke sidang yang mulia hakim. Para pengusaha itu ditanyain satu persatu. Keberatan atau tidak. Supaya lempeng kita. Bisa hadirkan mungkin. Mohon hadirkan pengusahanya semua. Tanyakan satu persatu. Keberatan atau tidak kontribusi tambahan saya. Ya, yang saudara sampaikan kepada saudara para pengembang itu adalah kontribusi tambahan kan. Apakah juga disebut nominalnya? Makanya mereka nawar 1 sampai 2 juta. Waktu pertemuan pertama. Enggak, pertanyaan saya saudara Pak Gubernur. Kami sampaikan. Setelah terumus kami sampaikan. 15% Iya. kali NJOP kali Iya, kan kita panggil. Oke. Justru mereka nggak ada yang keberatan. Maka kita usul ke Perda. Sekarang saya bingung kalau pengusaha keberatan. Itu memang Nusuk saya dari belakang dong namanya kan. Kalau yang terbukti ada main. Itu saya bingung. itu sudah saudara sosialisasikan berapa Saya kali? sudah sampaikan. Saya kenal semua kok Pak. Ketemu saya itu kalau makan nggak ada yang pernah komplain kok mengeluh Pak. Begini saudara saksi ya, kalau soal kontribusi itu saudara sosialisasikan, karena memang faktanya ini sudah ada yang memberikan kontribusi kan di depan, ada sejumlah developer. Cuman persoalannya adalah apakah nominalnya 15% itu kali NJOP kali luas lahan yang dijual disebutkan atau enggak gitu loh. Waktu itu belum ada, tapi saya sampaikan kepada mereka, kita punya presiden hukum pembagian untung 30-70. Kita punya presiden hukum pembagian 30-70 dengan BUMD kami. Kalau Anda saudara pengembang tidak mau membagikan 30-70, silakan mundur dari proyek ini. Saya akan kerjakan dengan BUMD kami. Jelas? Tapi yang 15% kali NJOP tidak pernah saudara. 15% itu dalam rangka merumuskan supaya angkanya pas. Karena si pengusaha kalau dia bayarnya 10 tahun akan datang, kalau keuntungannya tambah kecil, rugi kami. Ya, masalahnya gini saudara saksi ya, saya tidak ingin berdebat, saya hanya ingin bertanya saja bahwa apakah yang nominal 15% kali NJOP itu kali luas tanah yang dijual itu sudah disosialisasikan atau Ya, tidak? mereka tahu Pak. Bapak tinggal tanya kepada mereka. Kalau mereka tidak tahu Pak, DPRD tidak akan pernah punya rekaman mengurangi itu. Saya dengar rekamannya kok. Ya. Itu saja kita perpanjang. Ada rekamannya. Saudara saksi ya, ini berkaitan dengan tadi soal insentif juga sudah ditanyakan. Konteksnya adalah soal kontribusi tambahan ini, apakah ini juga berpengaruh ya nanti terhadap insentif kepada kepala daerah? Tidak ada urusan insentif. Dengan Insentif kenaikan, tidak ada urusan. dengan adanya retribusi tambahan ini tidak ada urusan. Kepala daerah itu dari PAD, dari PBB Pak. Dari pajak pembangunan hotel, restoran itu Pak. Kalau melihat dari jawaban-jawaban saudara ini, saudara begitu memprioritaskan untuk menggunakan dana-dana di luar APBD ya. Saya lihat seperti itu ya untuk pembangunan Jakarta ya. Karena begini saudara saksi ya. Kenapa ini saya tanyakan? Saudara tadi dalam catatan saya, saudara mengatakan ya, di zaman Pak Foke tidak menyebutkan kontribusi tambahan. Satu itu. Yang kedua, saudara tadi juga menyebutkan bahwa kontribusi ini komunikasi saudara Pak Gubernur dengan Pak Jokowi. Saudara mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa kontribusi tambahan itu adalah untuk menyelesaikan seluruh atau hampir seluruh persoalan Jakarta. Nah, pertanyaan tentu tidak bisa seluruh. Ya. Saya kenapa lakukan seperti ini? Di dunia luar negeri, di Malaysia saja terkenal dengan namanya kerjasama pintar. Kita menggunakan aset, kerjasama dengan swasta, membangun infrastruktur. Lalu uang kami untuk apa? Uang kami untuk subsidi pendidikan, kesehatan, sembako, perumahan, transportasi, tempat usaha kerja. Karena visi misi kami adalah membangun manusia. Sekarang Bapak uang dari mana? Kalau semua APBD dipakai buat pembangunan. Sekarang yang mau dibiayain yang tidak sekolah di Jakarta kami masuk 40% usia sekolah tidak sekolah. Sampai SMA tidak sekolah. Masih butuh 50.000 unit rumah susun per tahun. Kalau ini semua pakai uang kami ya habis.
Dan ini adalah kerjasama dibenarkan secara undang-undang. Ya. Baik, terima kasih saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Cukup? Saudara saksi, dalam melakukan pembahasan